Oke, halo teman-teman, bertemu lagi di Nyong Edo Channel. Dan hari ini saya ingin memberikan beberapa reaksi saya berhubungan dengan video yang saya upload beberapa minggu lalu, di bulan yang lalu, tentang penerimaan Bintara Polri pada saat tes renang. Ya. Setelah video itu saya upload, ternyata banyak sekali yang berminat untuk menonton, dan juga ada beberapa komentar-komentar di video itu. Linknya ada di atas, nanti di deskripsi juga akan saya taruh link jika teman-teman yang belum menonton ingin melihat menonton. Dan saya ingin memberikan beberapa pendapat saya, pengalaman saya, dan juga mungkin bisa jadi referensi bagi adik-adik atau mungkin orang tua yang juga sempat melihat video ini, untuk menjadi referensi pada saat tes berikutnya lagi. Oke, kita langsung ke intinya. Ya, jadi begini teman-teman. Saat penerimaan kemarin, salah satu yang mendaftar itu adalah anak saya, sehingga videonya kemarin pada saat tes renang saya buat dan saya upload, dan beberapa komentar juga cukup beragam berhubungan dengan tes penerimaan Bintara Polri, khususnya di tes renang kemarin. Dari beberapa komentar saya ingin memberi sedikit informasi bahwa ada beberapa calon siswa itu tidak bisa berenang. Mereka tidak bisa berenang, dan kasihannya di fisik itu bagus, kemudian di akademinya juga itu bagus, karena tahun ini untuk psikologi akademi dan jasmani itu diakumulasikan semua, kemudian nanti perankingannya dari ketiga item itu. Ya, kasihan ya. Psikonya bagus, tes fisiknya nilainya bagus, kemudian di akademi juga ada yang nilainya bagus, tapi pada saat dia mengikuti jasmani nilainya tidak terlalu bagus, bahkan bisa dibilang buruk, karena ada beberapa yang bagus di kedua item yang tadi, fisiko dan akademi, tetapi di jasmani seperti lari tidak mencapai target, kemudian restopnya juga tidak bisa. Kemudian di video yang kemarin itu ada juga yang renangnya tidak bisa. Ya teman-teman, dalam kegiatan kemarin salah satunya adalah anak saya, karena itu videonya saya buat sebagai kenang-kenangan juga, dan ternyata dia gugur di kesehatan kedua, dan berdasarkan itu saya ingin berbagi pengalaman ini kepada semua adik-adik atau juga mungkin orang tua yang sempat menonton. Kalau memang berniat untuk mengikuti penerimaan Bintara Polri atau juga mungkin yang lain seperti Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, alangkah baiknya semua persiapan yang harus menjadi bagian dari item-item tes itu dipersiapkan. Ya, jadi memang kemarin untuk pengalaman saya, bahwa anak saya persiapkan untuk masalah psiko, akademi, kemudian jasmani, itu memang sudah dipersiapkan, dan hasilnya tidak mengecewakan, hasilnya bagus semua. Tetapi sampai di kesehatan memang tidak bisa lanjut, karena memang gugur di kesehatan. Beberapa poin di kesehatan itu yang memang akumulasi dari kesehatan pertama dan kesehatan kedua diakumulasi dan dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat.
Nah, lebih kasihan lagi yang kita sendiri tahu batas kemampuannya seperti psiko, akademi, kemudian jasmani. Saran saya agar item-item ini dipersiapkan, keseluruhan item ini dipersiapkan lebih matang lagi sebelum anak-anak kita masuk dalam tes penerimaan baik itu TNI Polri. Untuk anak saya kemarin juga memang semuanya memang sudah dipersiapkan dengan baik, baik fisik maupun akademinya. 15 16 17 itu sudah dipersiapkan, namun di kesehatan harus gugur. Memang sebelumnya sudah ada check up medis yang kami lakukan, dan memang ada beberapa item itu yang harus diperbaiki dan jeda waktu itu sudah kita perbaiki. Nah, berhubungan dengan yang ini juga untuk bagian kesehatan, saran saya bahwa lebih baik kita melakukan pemeriksaan itu ya 3 bulan sebelum proses penerimaan itu dilakukan, agar pada saat hasil pemeriksaan lab itu kita dapatkan, kita sudah tahu kekurangan-kekurangan dan kita masih punya cukup waktu untuk memperbaiki. Jadi itu teman-teman, pengalaman yang saya alami kemarin pada saat anak saya ikut dalam penerimaan calon siswa penerimaan Bintara Polri, yang dari awal sampai di perankingan itu lolos dengan nilai rata-rata itu 60,64 ya, 60,64, dan lolos dalam perankingan. Kemudian harus gugur di kesehatan karena menurut dokter ada beberapa bagian yang mengalami kekurangan, yang itu mengakibatkan dia harus gugur di retest kedua. Tapi kalau untuk anak saya bersyukur karena pada saat hasil labnya keluar tidak ada penyakit-penyakit yang fatal seperti penyakit seperti paru-paru, ginjal, hati, itu tidak ada. Hanya ada beberapa item-item seperti ya mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini karena ini cukup pribadi, tapi bukan penyakit yang fatal. Ada beberapa yang memang harus diperbaiki, dan itu bisa diperbaiki. Ya berharap bahwa ke depan tidak menjadi halangan, tidak menjadi persoalan untuk tes berikutnya. Ya, jadi mungkin ini juga jadi pesan untuk adik-adik agar tidak putus asa, tetap semangat, tetap optimis bahwa di luar apa yang kita kehendaki, di luar apa yang kita harapkan, ada garis tangan yang harus kita jalani, ada kehendak Tuhan yang menentukan apakah memang kita harus ada dalam pekerjaan itu atau tidak. Ya mungkin ini yang bisa saya bagikan untuk adik-adik yang berencana untuk mengikuti tes di tahun berikutnya, baik itu Polri ataupun TNI, agar bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Diperiksa kekurangannya di mana, bisa diperbaiki apabila itu bisa diperbaiki, dan check up kesehatan, persiapan fisik dengan baik. Kemudian kalau memang harus ditambah dengan les-les psiko, akademi, lebih baik itu dilakukan supaya persiapannya bisa lebih matang dan bisa memberi kemungkinan untuk lolos itu menjadi peluang yang lebih besar. Oke, itu mungkin tanggapan saya berhubungan dengan banyaknya komentar di video
sebelumnya dalam tes renang kemarin. Semoga pengalaman ini juga bisa menjadi referensi untuk kita semua, anak-anak, adik-adik, orang tua yang mungkin mempersiapkan anak-anaknya dalam tes masuk Bintara Polri ataupun juga TNI. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching.